Assalamualaikum. Namaku Nusa. Dan ini adikku, Rara. Ra? Ra? Rara? Ra? Ih, kamu di mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Triantoro, CEO dari The Little Giants dan juga salah satu kreator dari Nusa Official. Pengen tahu behind the scenes-nya Nusa? Yuk, ikut saya yuk. 5 tahun. Aku suka mobil balap dan aku suka main air dan juga berenang. Kata Uma, aku anaknya cantik dan soleha. Terus aku tuh Udah ya guys, segitu dulu. Assalamualaikum. Ya ampun. Ide awal Nusa itu sebenarnya kita memang sudah pernah mencoba membuat suatu konsep dengan Islamic theme. Cuma satu dan lain hal nggak berjalan di proyeknya. Lalu 1 tahun kemudian, terutama setelah Chief Financial Officer kita Mas Yuda akhirnya pulang dari umroh kemarin, coba ngobrol sama board yang lain dan exercise mengenai ide, yuk kita bikin konten yang bermanfaat buat orang lain. Beliau di sana mendapatkan ilham karena setelah ngobrol-ngobrol dengan para ustadz, dengan para sahabat yang ada di sana, beliau mendapatkan ilham bahwa alangkah baiknya kalau Little Giants membuat sebuah karya animasi dalam bentuk Islami. Karena memang saat ini konten-konten film buat anak-anak itu benar-benar sudah memprihatinkan kondisinya. Khususnya di Indonesia ini ada kekosongan antara permintaan atau demand dari orang tua yang menginginkan anaknya itu untuk mendapatkan tayangan atau konten yang positif ya. dan dari situlah awal ide kita memang niat oke, yuk kita bikin IP yang sifatnya Banyak faedah, banyak berkah, segala macam. Akhirnya dengan semangat mau berbagi kebaikan, tercetuslah bikin ide Nusa ini. Seperti itu, kakaknya anak kecil mau diperti gitu kan, nunjukin ke kakaknya, dia lagi ngambek gitu kan, pengen ngadu gitu kan, dia lagi ngadu ke kakaknya. untuk menciptakan Nusa sendiri ya kita melakukan research nih usia mana yang kita harus bidik target gitu loh. Dan rata ya usia yang paling efektif yang menurut hasil diskusi kita, research kita tuh ya antara usia 7 tahun dan 5 tahun. Nah dari situlah saya mencoba mendesain gimana sih karakter 7 tahun itu berperilaku, berpenampilan, tingkah lakunya tuh apa aja yang membuat kakak adik itu menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang bisa kita ceritakan. Nah dari semua kumpulan data research itu barulah perlahan-lahan saya mulai mendesain karakternya, mukanya seperti apa, badannya seperti apa, tingginya seperti apa. Lalu disandangkan dengan Rara apakah menarik, apakah overlapping, apakah complementary, itu semua kita lakukan banyak sekali research. Mungkin banyak yang bertanya nih kenapa Nusa kakinya yang satu sebelah kirinya itu adalah disabilitas ya. Sebenarnya sih awalnya Nusa tuh laki-laki yang sempurna. Yang saya desain waktu saya desain karakternya Nusa, dia tuh anak kecil yang sehat, normal. Cuman saya bilang guys, berani nggak menceritakan suatu cerita yang dengan angle yang sangat berbeda dan sangat tidak diharapkan oleh penonton. Mereka bertanya, apa tuh bro? Apa tuh? Saya ingat banget lagi itu papan tulis kakinya Nusa, yang satu saya hapus. Mereka bingung, wah kenapa dia hapus? Saya juga yakin banyak sekali orang tua di sana yang memiliki situasi yang sama. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya Nusa ini, baik anak kecil dan orang tua tuh bisa merasakan semangat yang sama, merasakan semangat yang dengan ketidaksempurnaan. Yuk dengan Islam ini, dengan konten kita ini, kita ajarkan kesempurnaan tuh ada loh gitu loh. Jadi itu sih message yang tertanam dari desain Nusa. Kalau Rara sih, alhamdulillah memang dia anak kecil yang cantik, anak kecil yang energetik, dan dia memang sempurna. Nah dari Rara sendiri, Rara akan belajar kesempurnaan dari kakaknya yang si Nusa ini. Nah, proses mendesain karakter ini justru yang paling rumit nih, karena memakan waktu malah yang lebih paling lama. Proses yang cukup krusial ya, di mana
karakter ini sekali kita bentuk atau kita approve itu akan dipakai selamanya. Disinilah banyak proses-proses kreatif terjadi, banyak sekali revisi-revisi. Kita bisa dibilang tuh ada hampir sekitar belasan versi untuk Nusa aja. Nah, setelah proses desain karakter ini selesai, baru kita bisa masuk ke proses berikutnya, yaitu modeling. Modeling dalam 3D space ya, dan menggunakan software 3D. Jadi setelah itu approve, baru kita bikin model 3D-nya atau apa ya, kayak seperti patungnya lah gitu. Proses pembuatan Nusa itu kurang lebih ada sekitar 3 bulanan. Kita lumayan lama tuh ngedevelopnya. Karena prosesnya ini memang panjang dan maju mundur, jadi ada fase di mana bahkan ketika kita sudah maju ke proses modeling, setelah dilihat bentuk 3D-nya ternyata kok tidak semenarik yang desainnya ya, proses karakter desainnya ya. Nah, di situ kita melakukan beberapa creative call untuk menarik mundur sedikit untuk memperbaiki desainnya. Jadi yang ada jambulnya, terus bentuk rambut yang berubah lagi, terus yang Nusanya terlihat lebih tembem, jadi mesti ditirusin lagi. Ya feel kayak gitu sih yang makan banyak waktu sih. Untuk Raranya nggak terlalu lama karena Rara itu base modelnya itu dari Nusa. Karena dia kakak beradik, jadi punya tipikal muka yang sama gitu. Jadi kita tinggal tweak aja dari Nusa, ditambahin nuansa-nuansa cantik sih. Bagian mata, bagian bibir, hidung, ditweak jadi perempuan gitu aja. Untuk produksi Nusa sendiri itu memang untuk menghasilkan sebuah karya dengan animasi 3 menit memang cukup membutuhkan effort yang luar biasa. Sebagai contoh, untuk Nusa sendiri saya melihat dan saya menghitung bahwa ada 15 tahap yang harus kita lalui. Proses awalnya adalah di naskah gitu. Setiap kali ketemu itu kita membahas 2 naskah gitu. Kita ngalami yang namanya revisi sana-sini gitu. Revisi sana-sini itu bisa menghabiskan waktu kurang lebih itu sekitar 1 minggu. Kita sangat hati-hati dalam membangun skrip ini, karena kita mau cerita Nusa ini tetap ada unsur edukasinya dan juga tetap kita masukkan unsur-unsur hiburannya, seperti ada humornya di situ, aksinya di situ. Nah, proses-proses seperti ini harus melalui beberapa kali revisi ya, atau penulisan ulang. Makanya itu yang membuat kita sangat berhati-hati dalam menulis skrip per episodenya. Yang berikutnya kita akan masuk ke storyboard gitu. Proses ini juga makan waktu itu kurang lebih sekitar 1 minggu sampai storyboard itu sendiri jadi gitu. Ini merupakan proses awal yang juga nggak kalah pentingnya, di mana di situ pertama kali kita lihat secara visual dari skrip dituangkan menjadi storyboard akan menjadi panduan untuk animator mulai bekerja. Nah, dari selesai proses storyboard itu akan kita edit, akan kita jadikan satu dalam bentuk video yang disebut dengan animatic. Nah, di animatic ini baru pertama kali kita melihat gambar storyboard tadi digabungkan dengan suara, digabungkan dengan musik, dan voice over dari karakter-karakter di Nusa biar bisa menjadikan patokan atau guidelines untuk proses selanjutnya. Untuk prosesnya sendiri bisa memakan waktu sekitar 1 minggu dalam pengerjaan storyboard, dan untuk animatic juga 1 minggu kira-kira. Masuklah ke tahap produksi, di mana tahap produksi itu sendiri ada layout, blocking, spline. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses layout, di mana staging, penempatan karakter, penempatan kamera, timing, di situ sudah mulai lebih didefinisikan. Walaupun ketika kita masuk ke proses layout, ada beberapa creative call yang akan kita ambil, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang sudah digambarkan di storyboard. Selanjutnya kita masuk ke proses blocking, di mana di situ adalah dikemukakan ide-ide dari pose yang akan dilanjutkan dalam proses spline animasi nantinya. Proses blocking ini juga bisa memakan waktu sekitar 1 mingguan lah kira-kira.
Jadi ini ada proses di dalam produksi namanya dailies. Kalau emang timnya udah dewasa, udah senior, paling 15 menit, 20 menit, atau bahkan 10 menit, atau bahkan ada yang cuma 5 menit. Cuman karena memang ini isinya junior-junior masih baru, masih fresh, masih rebel, butuh waktu 2 jam kadang bisa saya marahin dalam konotasi marah-marahin ya. Paling tidak kita itu makan waktu sekitar hampir kurang lebih 2 mingguan lah, 1 minggu sampai 2 minggu. 1 minggu itu cepet banget, malah bisa dihitung 2 minggu itu kita baru bisa fix untuk menyelesaikan 3 proses ini. Alhamdulillah sih dari teaser launch sampai sekarang nih kualitas mereka makin bagus. Mudah-mudahan seluruh orang juga akan bisa melihat perbedaan kualitas ketika awal mulai dan nanti ketika Nusa mungkin season 1-nya kelar itu bisa melihat lonjakan kualitas yang drastis sih, mudah-mudahan ya. Tantangan ketika kita menghadapi director yaitu untuk approval, ada kesulitan tersendiri karena director kita ini memang director yang berpengalaman ya di bidangnya. Kita dituntut untuk di-push kualitinya setinggi mungkin. Dimana kita biasa bolak-balik untuk melakukan approval, revisi sana-sini. Kadang untuk satu shot yang durasinya cuman berapa, 2-3 detik itu bisa berapa hari bolak-balik belum approve. Hanya untuk mengejar detail kecil yang bisa nge-push shot itu menjadi lebih tinggi kualitinya gitu. Proses rendering. Nah, kalau kita ngomong masalah proses rendering, kita mulai aja dari proses lighting sendiri itu memakan waktu kurang lebih 2-4 hari untuk menentukan warnanya aja. Setelah dari proses lightingnya aja, kita masuk ke dalam rendering. Untuk satu layer atau per karakter aja. Satu frame itu 8 menit sampai 10 menit untuk satu frame aja. Kadang ada yang memerlukan special treatment seperti episode makan jangan asal makan, yaitu air di mana tangan Rara pengen dicuci. Jadi untuk simulasi airnya aja itu memerlukan waktu 2-3 hari, rendernya itu memerlukan waktu 2-3 hari. Compositingnya sendiri itu kurang lebih 2-3 hari setelah proses render atau proses lightingnya sudah selesai. Tapi lu kayak bingung gitu kan, gitu caranya. You have to think what's subconscious, what's conscious. Subconscious tuh di alam bawah sadar lu. Paling pertama sih harapan saya sih konten Nusa itu masyarakat lokal itu terus bisa mendukung Nusa tuh nggak hanya berhenti di lokal, bisa mulai ke ranah internasional, bisa diterima di Timur Tengah, bisa diterima di Jepang, bisa diterima di Amerika. Memberi kebaikan secara akhlak, moral dan sebagainya untuk semua generasi muda, kemudian orang tua yang remaja. Semoga Nusa ini bisa menjadi tontonan sekaligus tuntunan alternatif hiburan yang bermanfaat untuk semuanya gitu. Semoga dengan adanya Nusa ini bisa memberikan alternatif atau pilihan tontonan untuk anak-anak Indonesia pada khususnya dan dunia secara umum.